Aku memergoki suamiku berselingkuh. Di hari pernikahan kakakku. Yang lebih parah, dia berselingkuh dengan adik kandungku sendiri. Saat hatiku hancur dan aku menatap ke pelaminan, mempelai pria, ipar baruku, justru menatapku, dia mengedipkan sebelah matanya dan berbisik. Tenang saja. Acara utamanya sebentar lagi dimulai. Aku tak menyangka ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pesta pernikahan Ranti, kakak perempuanku, seharusnya menjadi hari paling bahagia. Aula Hotel Bintang 5 ini disulap menjadi taman surgawi. Ratusan kuntu mawar putih dan anggrek bulan menjuntai di pelaminan, memancarkan wangi lembut yang bercampur dengan aroma masakan mewah. Gaun pengantin Ranti begitu indah, bertabur kristal yang berkelip di bawah cahaya lampu, membuat wajahnya berseri-seri saat duduk di samping suami barunya, Rizky. Aku, Anggita, berdiri tidak jauh dari mereka, merapikan lipatan hijab sutra berwarna salem yang kukenakan, seragam dengan keluarga besar. Seharusnya aku bahagia. Aku menyayangi Ranti lebih dari siapapun, terutama setelah ibu kami tiada. Tapi hatiku gelisah. Kegelisahan ini bukan baru datang hari ini. Sudah berminggu-minggu lamanya. Dimulai dari hal-hal kecil. Suamiku, Faris, semakin sering pulang larut malam dengan alasan rapat mendadak. Ponselnya yang dulu sering diletakkan sembarangan, kini selalu dalam genggamannya atau terbalik di atas meja. Jika aku bertanya, jawabannya selalu sama. Hanya urusan kantor, sayang. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi aku khawatir. Nada bicaranya menjadi lebih dingin, sentuhannya tidak lagi hangat. Dan yang membuat kegelisahan ini semakin nyata adalah adikku, Sabrina. Entah sejak kapan, tatapan Sabrina padaku berubah tajam. Ada kilat iri hati yang tidak bisa dia sembunyikan setiap kali Faris memujiku di depan keluarga. Sabrina, adik bungsuku yang cantik dan manja, selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi melihatku menikah dengan Faris, pria tampan dan sukses yang awalnya dikenalkan padanya, sepertinya adalah satu hal yang tidak bisa dia terima. Di tengah riuhnya pesta, aku mencari sosok Faris. Dia seharusnya mendampingiku sebagai bagian dari keluarga mempelai. Tapi sejak acara akad tadi pagi, dia lebih banyak menghindar. Mataku berkeliling. Aku melihat ibu mertuaku sedang berbincang dengan teman-temannya, memamerkan perhiasan barunya. Aku melihat Ranti dan Rizky sedang tertawa menerima ucapan selamat. Tapi Faris tidak ada. Lalu, aku melihat Sabrina. Dia juga tidak ada di kursinya. Jantungku mulai berdebar tidak karuan. Ini bukan kebetulan. Ini sudah terlalu sering terjadi. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin mereka sedang mengambil makanan di stol yang berbeda. Mungkin mereka sedang di toilet. Aku berjalan pelan, menyapa beberapa tamu dengan senyum kaku, sementara mataku terus mencari. Lihat Anggita, cantik sekali ya dia. Sejuk sekali kelihatannya pakai hijab. Aku mendengar seorang tamu berbisik. Suaminya juga tampan. Pasangan sempurna. Pasangan sempurna. Kata-kata itu terasa seperti duri di telingaku. Aku harus memastikan. Aku harus menghentikan pikiran buruk ini agar aku bisa ikut berbahagia untuk Ranti. Aku berjalan ke arah toilet, tapi keduanya tidak ada. Aku bertanya pada salah satu panitia, dia bilang melihat Faris berjalan ke arah taman belakang hotel, tempat yang lebih sepi. Kakiku melangkah ragu. Taman belakang itu remang-remang, hanya diterangi lampu-lampu taman kecil. Udara malam terasa dingin menembus kain hijabku. Semakin aku mendekat, semakin jelas aku mendengar suara tawa. Tawa yang sangat kukenal. Tawa Faris. Dan tawa Sabrina. Aku berhenti di balik sebuah pilar besar yang tertutup tanaman rambat. Dari celah dedaunan, aku bisa melihat mereka. Mereka berdiri sangat dekat, di bawah cahaya bulan. Faris memegang kedua bahu Sabrina. Hancur hatiku. Kamu yakin ini akan berhasil, Mas? Suara manja Sabrina terdengar jelas, penuh harap sekaligus cemas. Aku tidak sabar. Tentu saja, sayang, Faris menjawab. Suaranya lembut, nada suara yang sudah lama tidak kudengar ditujukan untukku. Setelah semuanya beres, kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Semuanya? Tanya Sabrina lagi. Semuanya. Harta ayahmu, dan kebebasan kita. Anggita tidak akan bisa menghalangi. Kakaknya juga sudah menikah. Ini waktu yang tepat. Lalu, aku melihatnya.
Faris menundukkan wajahnya dan mencium bibir Sabrina. Bukan ciuman singkat. Itu ciuman dalam yang penuh gairah. Ciuman seorang pria pada wanita yang dicintainya. Dunia seakan berhenti berputar. Kakiku lemas. Aku harus berpegangan pada pilar agar tidak jatuh. Suara musik dari dalam aula terdengar sayup-sayup, seperti datang dari dunia lain. Pria yang tidur di sampingku setiap malam. Adik yang tumbuh besar bersamaku. Mereka berdua. Di hari pernikahan kakakku. Rasa mual naik ke tenggorokanku. Aku ingin berteriak. Aku ingin berlari ke sana dan menampar mereka berdua. Tapi tubuhku kaku. Yang bisa kulakukan hanya berdiri, membeku, sementara air mata mulai menggenang. Pengkhianatan ini terlalu dalam. Rasanya seperti jantungku dicabut paksa. Mereka bukan hanya berselingkuh. Mereka merencanakan sesuatu. Sesuatu yang melibatkan warisan ayahku. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Mungkin hanya beberapa detik, tapi rasanya seperti selamanya. Ciuman itu akhirnya terlepas. Faris membelai pipi Sabrina. Sudah, ayo kita kembali ke dalam. Nanti Anggita mencari kita. Kalimat itu menyadarkanku. Aku harus pergi. Aku tidak boleh terlihat oleh mereka. Aku berbalik pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Setiap langkah terasa berat. Air mataku akhirnya jatuh. Membasahi pipiku, membasahi hijabku. Aku berjalan kembali ke aula resepsi yang terang benderang. Wajah-wajah bahagia para tamu terlihat seperti bayangan kabur. Aku linglung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku menghancurkan pesta Ranti sekarang? Haruskah aku diam? Kepalaku pusing. Aku berjalan tanpa arah, dan langkahku membawaku ke depan pelaminan. Ranti sedang tersenyum padaku. Aku memaksakan seulas senyum palsu. Saat itulah aku berpapasan dengan Rizky, mempelai pria, ipar baruku. Dia baru saja turun dari panggung kecil di samping pelaminan. Dia menatapku. Tatapannya tajam. Entah bagaimana, dia sepertinya bisa melihat menembus senyum palsuku. Dia melihat kehancuran di mataku. Lalu, dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Matanya beralih sejenak ke arah pintu masuk taman, tempat Faris dan Sabrina baru saja muncul, berjalan terpisah seolah tidak terjadi apa-apa. Rizky lalu kembali menatapku. Dia tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan. Dia mengedipkan sebelah matanya ke arahku. Saat dia melewatiku, tubuh kami nyaris bersentuhan. Dia berbisik sangat pelan, hanya cukup untuk kudengar. Tenang saja, Anggita. Acara utamanya sebentar lagi dimulai. Aku membeku di tempat. Apa maksudnya? Bagaimana dia tahu? Acara utama apa yang dia bicarakan? Jantungku yang tadinya hancur lebur, kini berdebar kencang karena alasan yang berbeda. Campuran antara takut, bingung, dan secercah harapan yang aneh. Aku masih berdiri kaku di dekat pelaminan. Kata-kata Rizky terngiang-ngiang di kepalaku. Acara utamanya sebentar lagi dimulai. Dia tahu. Rizky, pria yang baru hari ini resmi menjadi kakak iparku, dia tahu sesuatu. Tapi apa? Dan bagaimana? Aku menatap punggungnya saat dia kembali duduk di singgasananya di samping Ranti. Dia terlihat sangat tenang, seolah baru saja mengucapkan selamat malam biasa. Faris dan Sabrina kini sudah kembali berbaur dengan tamu. Faris menghampiriku, wajahnya datar. Kamu dari mana saja? Aku mencarimu, katanya, dengan nada sedikit kesal yang dibuat-buat, seolah akulah yang salah. Bibirku bergetar. Aku ingin meneriakkan apa yang baru saja kulihat. Aku ingin menampar wajah munafiknya di depan semua orang. Tapi tatapan Rizky tadi, dan kata-katanya, menahanku. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Aku hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Aku dari toilet, jawabku lirih. Faris menatapku curiga, tapi kemudian mengalihkan pandangannya. Sabrina melambaikan tangan dari seberang ruangan, tersenyum manis ke arahku, seolah dia adalah adik yang paling peduli di dunia. Rasa jijik menjalari tubuhku. Acara berikutnya adalah pemotongan kue. Pembawa acara memanggil Ranti dan Rizky ke tengah. Musik romantis mengalun. Mereka memotong kue pengantin yang menjulang tinggi, saling menyuapi. Semua orang bertepuk tangan. Aku bertepuk tangan seperti robot. Air mataku sudah kering, digantikan oleh kehampaan yang dingin. Aku melirik Faris. Dia bertepuk tangan sambil tersenyum, tapi matanya tidak tertuju pada pengantin. Matanya tertuju pada Sabrina. Setelah pemotongan kue selesai, Rizky tidak langsung kembali ke kursinya. Dia mengambil mikrofon dari pembawa acara. Selamat malam, hadirin sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir di hari bahagia kami.
Suaranya tenang, dalam, dan berwibawa. Semua mata tertuju padanya. Ranti menatap suaminya dengan penuh cinta. Saya ingin mengambil momen ini untuk berterima kasih kepada keluarga besar istri saya, Ranti, yang sudah menerimaku dengan tangan terbuka. Lanjutnya. Dia menatap ibu mertuaku yang duduk di barisan depan, lalu beralih padaku. Tatapannya bertemu denganku sejenak. Dan tentu saja, untuk istriku tercinta. Para tamu tersenyum. Ini pidato yang biasa didengar di pernikahan. Sebagai tanda terima kasih, Rizky melanjutkan, saya dan Ranti sudah menyiapkan sebuah video kenangan kecil. Sebuah kejutan, terutama untuk istri saya, dan untuk beberapa anggota keluarga baru saya. Kejutan. Kata itu membuat jantungku berdebar lagi. Faris di sampingku terlihat sedikit bosan. Sabrina sedang sibuk dengan ponselnya. Rizky memberi isyarat kepada operator di belakang. Lampu aula sedikit diredupkan. Layar proyektor besar di belakang pelaminan, yang tadinya menampilkan nama Ranti dan Rizky, kini menyala. Musik lembut mulai terdengar. Video dimulai. Awalnya persis seperti yang diharapkan. Foto-foto masa kecil Ranti. Ranti saat wisuda. Ranti dan aku saat liburan keluarga. Aku melihat foto ayahku. Hati terasa nyeri. Ayah pasti akan sangat bahagia melihat Ranti menikah. Video terus berjalan, menampilkan foto-foto kencan Ranti dan Rizky. Semuanya manis dan normal. Aku mulai berpikir mungkin aku salah mengartikan kata-kata Rizky. Mungkin aku hanya berhalusinasi karena syok. Tiba-tiba, musik berhenti mendadak. Seperti ada piringan hitam yang tergores. Layar menjadi hitam selama sedetik. Para tamu bergumam bingung. Lalu layar menyala lagi. Tapi yang muncul bukan foto bahagia. Itu adalah rekaman CCTV. Gambarnya agak buram, dengan penanda tanggal dan waktu di sudut kiri atas. Tanggalnya 3 minggu yang lalu. Lokasinya, aku mengenalinya. Itu lobi hotel, hotel yang sama tempat Faris bilang dia ada, rapat penting, sampai larut malam. Rekaman itu menunjukkan Faris berjalan cepat memasuki lobi. Beberapa detik kemudian, Sabrina menyusul. Mereka berbicara sebentar dengan resepsionis, lalu masuk ke lift bersama-sama. Aula yang tadinya riuh kini hening seketika. Aku menahan napas. Di sampingku, Faris menjadi kaku. Aku bisa melihat dari sudut mataku, di seberang ruangan, Sabrina menjatuhkan ponselnya. Video berganti lagi. Rekaman CCTV lain. Kali ini di sebuah restoran mewah. Tanggalnya hanya seminggu yang lalu. Faris dan Sabrina duduk berhadapan. Mereka terlihat mesra. Faris tertawa, lalu dia merogoh sakunya. Dia mengeluarkan sebuah kotak bludru berwarna biru tua. Aku tahu kotak itu. Faris membukanya dan memberikannya pada Sabrina. Sabrina menutup mulutnya dengan gembira. Itu adalah kalung berlian. Kalung yang sama persis yang diberikan Faris padaku di ulang tahun pernikahan kami bulan lalu. Dia bilang itu desain khusus. Satu-satunya. Pembohong. Video terus berlanjut. Faris memasangkan kalung itu di leher Sabrina. Mereka berciuman. Astaga, kudengar suara ibu mertuaku berbisik kaget. Para tamu mulai saling berbisik. Ini bukan lagi kejutan pernikahan. Ini adalah skandal. Lalu, musik romantis pernikahan yang tadi mati, kini digantikan oleh suara audio. Suara yang jernih. Itu adalah suara dari rekaman di restoran. Mas Faris, ini indah sekali. Suara Sabrina terdengar jelas di seluruh aula. Lebih indah dari yang dipakai Anggita. Suara Faris tertawa. Tentu saja. Apapun untukmu. Yang dipakai Anggita itu hanya replika murah. Aslinya untukmu. Aku terhuyung. Replika murah? Jadi selama ini aku dibohongi? Layar menjadi hitam lagi. Hening. Hanya terdengar suara napas tertahan dari ratusan tamu. Rizky masih berdiri di panggung, memegang mikrofon. Wajahnya tenang, tapi matanya dingin menatap ke arah Faris. Mohon maaf atas gangguan teknisnya, kata Rizky. Suaranya menggema di keheningan. Video kenangan tadi, sepertinya tercampur dengan beberapa file penelitian saya. Lalu, audio terdengar lagi. Kali ini tanpa gambar. Hanya suara. Suara Sabrina. Suaranya penuh keyakinan, tidak lagi manja. Jadi, kapan? Tanya Sabrina. Sabar, jawab Faris. Kita harus menunggu Ranti menikah. Setelah itu, fokus keluarga akan terbagi. Kita bisa mulai mengurus surat-suratnya. Lalu, suara yang paling menghancurkan itu terdengar, memenuhi setiap sudut ruangan. Suara Sabrina, adikku. Kapan kamu akan menceraikan Anggita?
Setelah kita mendapatkan warisan ayah, hening. Keheningan itu lebih memekakan telinga daripada musik paling keras sekalipun. Semua orang di ruangan itu menatap bergantian antara layar, Rizky, dan 3 orang yang baru saja menjadi pusat pertunjukan. Aku, Faris, dan Sabrina. Faris pucat pasi. Sabrina gemetar hebat. Acara utama yang dikatakan Rizky. Itu adalah ini adalah pembantaian. Dan ini baru permulaan. Keheningan yang pecah di aula itu lebih menakutkan daripada teriakan. Suara audio dari rekaman Sabrina, "Kapan kamu akan menceraikan Anggita? Setelah kita mendapatkan warisan ayah?" Masih menggema di dinding, menusuk telinga setiap tamu. Lalu, sebuah suara memecah keheningan itu. Bukan suara bentakan, tapi suara gelas sampanye yang jatuh dari tangan seorang tamu dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Suara itu seakan menyadarkan semua orang. Bisikan-bisikan segera menyebar seperti api. Ratusan pasang mata menatap bergantian. Dari aku, Anggita, yang berdiri mematung, ke Faris, suamiku, yang wajahnya seputih kapas. Lalu ke Sabrina, adikku, yang gemetar hebat di kursinya, wajahnya tertunduk dalam. Fitnah. Sebuah teriakan melengking membelah kerumunan. Itu suara Ibu Faris, ibu mertuaku. Dia berdiri dengan wajah merah padam, telunjuknya menuding lurus ke arah panggung, ke arah Rizky. Ini fitnah. Kalian sengaja mengedit video ini. Kalian ingin mempermalukan putraku. Dia lalu berbalik dan menatapku. Tatapan matanya buas. Dan kamu, Anggita. Tegas sekali kamu. Ini pernikahan kakakmu. Kamu membawa masalah rumah tanggamu ke sini. Kamu memfitnah suamimu sendiri. Faris, seolah mendapat kekuatan dari pembelaan ibunya, segera bertindak. Dia bergerak cepat menghampiriku. Tapi dia tidak memegangku. Dia berdiri sedikit di depanku, menghadap para tamu. Wajahnya dipasang seprihatin mungkin. Hadirin sekalian, Ibu, tenanglah, kata Faris, suaranya dibuat bergetar seolah sedang menahan emosi. Ini semua salah paham besar. Video ini dipotong-potong. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Dia menoleh ke arah Rizky. Saya tidak tahu apa motif Anda melakukan ini, Rizky. Tapi Anda sudah merusak hari bahagia ini. Beberapa tamu mulai termakan. Mereka terlihat bingung. Benarkah ini hanya salah paham, Mas Faris? Sabrina akhirnya bersuara, tangisnya pecah. Dia berlari kecil ke arah Faris, seolah mencari perlindungan. Mas, bilang pada mereka itu tidak benar. Faris merangkul bahu Sabrina, mengusapnya pelan di depan mataku. Di depan ratusan tamu. Tenang, Sabrina. Tenang. Saya akan jelaskan. Dia menatap kerumunan lagi. Sabrina, dia hanya sedang curhat padaku. Rumah tangga kami memang sedang ada masalah. Anggita sedikit sensitif akhir-akhir ini. Sabrina hanya khawatir padaku, pada kami. Iya kan, Sabrina? Dia memberi isyarat pada Sabrina. Sabrina, di sela tangisnya, mengangguk cepat. Iya, Mas Faris. Anggita, aku cuma mau bantu. Aku menatap pemandangan itu. Suamiku merangkul adikku. Keduanya berakting sebagai korban. Dan aku, sang istri, yang baru saja melihat bukti perselingkuhan mereka, kini diposisikan sebagai sumber masalah. Sebagai istri yang sensitif. Rasa sakit di dadaku yang tadi membekukan, kini berubah menjadi bara api. Dingin dan tajam. Aku sudah hancur. Aku tidak bisa lebih hancur lagi. Aku melihat ke panggung. Rizky masih di sana, menatap balik ke arahku. Dia tidak terlihat panik. Dia tidak terlihat marah. Dia terlihat menunggu. Menunggu reaksiku. Dia sudah memberiku amunisi. Sekarang terserah padaku untuk menarik pelatuknya atau tidak. Kata-kata ibu mertuaku, kamu memfitnah suamimu, terngiang di kepalaku. Aku melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Aku melewati Faris dan Sabrina, berdiri tepat di hadapan mereka. Aku tidak lagi peduli pada tatapan para tamu. Aku menatap lurus ke mata Faris. Curhat, suaraku terdengar asing. Serak, tapi stabil. Tidak ada air mata. Faris tampak kaget melihat reaksiku. Anggita, sayang, aku tahu kamu syok. Tapi kita bisa bicarakan ini di rumah. Jangan buat keributan di sini. Dia mencoba menyentuh lenganku. Aku menepis tangannya. Jangan sentuh aku. Aku beralih ke Sabrina. Dia gemetar di balik punggung Faris. Kamu bantu aku?
Dengan tidur bersama suamiku? Wajah Sabrina pucat pasi. Itu bohong. Faris membentak. Berani sekali kamu bicara begitu. Lalu kalung itu? Tanyaku. Kalung yang kamu berikan padanya di restoran. Yang kamu bilang, asli, sementara yang kuterima, replika murah. Apa itu juga bagian dari curhat? Faris terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Dia tidak menyangka rekaman itu ada audionya. Dan satu lagi, kataku. Suaraku kini terdengar jelas di seluruh aula, karena aku mengambil mikrofon nirkabel dari meja pembawa acara di dekatku. Semua pengeras suara kini menyiarkan suaraku. Aku mendengar dengan jelas, Faris. Kamu dan Sabrina membicarakan warisan. Jadi, aku ingin bertanya di depan semua orang. Aku menatapnya tajam. Warisan apa yang kalian bicarakan? Pertanyaan itu menggantung di udara. Faris dan ibu mertuaku saling pandang dengan panik. Inilah inti masalahnya. Bukan hanya perselingkuhan. Ini soal uang. Seorang paman dari pihak ayahku, yang duduk di barisan depan, berdiri. Warisan apa, Anggita? Bukankah warisan almarhum ayahmu sudah dibagi rata? Aku menatap pamanku. Sebagian besar, paman. Tapi ayah meninggalkan satu dana perwalian khusus. Dana itu sangat besar. Dan ayah menulis syarat. Dana itu baru bisa dicairkan setelah kedua putrinya, aku dan Ranti, sama-sama menikah dan menandatangani surat persetujuan bersama. Ranti, di atas pelaminan, tersentak. Dia menatapku. Dia juga tidak tahu detail ini. Rizky mengangguk pelan padanya. Aku kembali menatap Faris. Faris menikahiku setahun lalu. Dan hari ini, Ranti menikah. Syaratnya terpenuhi. Benar kan, Faris? Kalian hanya perlu aku menandatangani suratnya. Itu yang kalian rencanakan? Suasana menjadi tegang. Para tamu akhirnya mengerti. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah rencana perampokan yang terencana. Faris menikahi Anggita untuk memicu syarat pertama. Dia menunggu Ranti menikah untuk memicu syarat kedua. Dan selama itu, dia berselingkuh dengan Sabrina, mungkin berjanji akan membagi harta itu dengannya. Itu bohong, teriak Faris. Wajahnya tidak lagi bisa mengontrol kepanikan. Anggita stres. Dia depresi sejak ayahnya meninggal. Dia mengada-ada. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Dia mencoba melukisku sebagai orang yang tidak stabil. Mungkin itu rencana cadangan mereka. Aku menatapnya dengan iba. Jadi aku stres? Aku mengada-ada? Tentu saja, Faris berkata cepat. Video itu pasti editan Rizky. Dan kamu termakan. Aku tersenyum. Senyum pahit yang dingin. Begitu. Jadi rekaman CCTV di lobi hotel, di restoran, dan audio ini semuanya bohong. Iya, seru Faris. Aku menoleh ke panggung. Rizky. Sepertinya suamiku bilang buktinya kurang kuat. Rizky tersenyum tipis. Dia mengangkat mikrofonnya. Anda benar, Tuan Faris. Video tadi memang belum selesai. Itu baru pemanasan. Faris membeku. Saya akui, lanjut Rizky, suaranya tenang memenuhi ruangan. Rekaman tadi kualitasnya kurang bagus. Agak buram. Suaranya juga sedikit terganggu. Tapi jangan khawatir. Rizky memberi isyarat lagi ke operator. Saya punya yang lebih jernih. Yang ini, saya rekam sendiri. Layar di belakang mereka kembali menyala. Layar besar itu menyala lagi. Kali ini, gambarnya sangat jernih. Kualitas video definisi tinggi. Sebuah penanda waktu dan lokasi muncul di sudut, Kafe Merah, 12 hari yang lalu. Itu adalah rekaman dari seberang meja. Seolah seseorang duduk di sana bersama mereka, merekam dengan kamera tersembunyi. Dan memang benar. Aku melihat pantulan di teko teh di atas meja. Pantulan Rizky yang sedang duduk tenang, seolah membaca menu, sementara kamera kecil di kemejanya merekam segalanya. Video itu menampakkan Faris dan Sabrina. Mereka terlihat jauh lebih santai daripada di pesta ini. Mereka sedang tertawa. Audio di video ini sangat jernih. Aku tidak sabar, Mas, kata Sabrina di video itu, sambil mengaduk minumannya. Setelah Ranti menikah, kita langsung urus surat-surat itu. Pasti, jawab Faris. Dia meraih tangan Sabrina. Begitu dana itu cair, kita beli apartemen di Singapura. Jauh dari sini. Tapi bagaimana kalau Anggita tidak mau tanda tangan? Tanya Sabrina. Nada suaranya berubah cemas.
Dia yang paling patuh pada wasiat ayah. Dia tidak akan mau mencairkan dana itu hanya untuk foya-foya. Wajah Faris di video itu berubah dingin. Senyumnya hilang. Dia akan tanda tangan, kata Faris. Suaranya pelan dan penuh keyakinan. Atau, kita tidak butuh tanda tangannya. Sabrina tampak bingung. Maksud Mas? Kita tidak butuh tanda tangannya jika dia dianggap tidak kompeten secara mental, jelas Faris. Seluruh aula menahan napas. Aku merasa darahku surut dari wajahku. Faris di video itu melanjutkan. Nanti aku akan bilang dia depresi berat sejak ayahnya meninggal. Aku akan bilang dia sering berhalusinasi. Dia sensitif. Ingat, aku akan membayar beberapa dokter untuk membuat surat keterangan palsu. Apa itu tidak berbahaya? Tanya Sabrina. Faris tertawa. Tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Tidak berbahaya untuk kita. Justru ibuku akan mendukungku. Dia akan bersaksi di pengadilan bahwa menantunya itu sudah gila. Dia tidak pernah suka Anggita. Di aula resepsi, semua mata tertuju pada ibu mertuaku. Ibu Faris. Wajahnya lebih pucat daripada Faris. Tidak. Ibu mertuaku menjerit. Aku tidak pernah bilang begitu. Itu bohong. Faris. Bilang pada mereka itu bohong. Tapi Faris tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya di layar adalah bukti hidup. Dia terekam jelas menyusun rencana untuk memasukkanku ke rumah sakit jiwa, agar bisa merampas warisanku. Video terus berjalan. Setelah hak perwaliannya jatuh ke tanganku sebagai suaminya, kata Faris di video, aku akan mengurus semuanya. Aku akan menceraikannya, tentu saja. Dan kita, sayang, akan hidup bahagia selamanya dengan uangnya. Video berhenti. Layar menjadi hitam. Tidak ada lagi bisikan. Yang ada hanya keheningan yang mematikan. Keheningan yang dipenuhi oleh rasa ngeri dan jijik. Faris tahu. Ibu mertuaku tahu. Sabrina tahu. Permainan mereka sudah selesai. Faris adalah orang pertama yang bergerak. Matanya liar. Dia tidak lagi berusaha berakting. Topengnya telah hancur. Dia mencengkeram lengan Sabrina. Kita pergi dari sini. Dia menarik Sabrina, mencoba berlari menuju pintu keluar utama aula. Para tamu menyingkir, memberi jalan, seolah takut terkena percikan lumpur kotor mereka. Tapi saat mereka hampir sampai di pintu kayu berukir yang besar itu, dua orang pria berbadan tegap yang sejak tadi berdiri diam di dekat pintu, melangkah maju. Mereka mengenakan batik seragam, sama seperti panitia lain, tapi tubuh mereka jelas terlatih. Maaf, Tuan Faris, kata salah satu pria itu dengan sopan namun tegas. Acara belum selesai. Anda diminta untuk tetap di tempat. Minggir. Kamu tidak tahu siapa saya. Faris mencoba mendorong pria itu. Tapi pria itu tidak bergerak sedikit pun. Polisi sedang dalam perjalanan, Tuan, kata pria kedua. Akan lebih baik jika Anda menunggu dengan tenang. Polisi. Rizky sudah mengatur semuanya. Faris terlihat putus asa. Dia melihat sekeliling, mencari jalan keluar lain. Tapi semua pintu dijaga. Saat itulah, Ranti, kakakku, mempelai wanita, bergerak. Dia turun dari pelaminan. Gaun pengantinnya yang indah menyapu lantai. Wajahnya yang tadi berseri-seri, kini berlinang air mata. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu air mata amarah. Dia berjalan lurus, tidak ke arahku, tapi ke arah Sabrina. Dia berhenti tepat di depan adiknya. Faris melepaskan cengkeramannya pada Sabrina, seolah takut pada Ranti. Ranti, Kak. Sabrina menangis, mencoba meraih tangan Ranti. Ranti menepisnya dengan kasar. Aku membelikanmu gaun yang kamu pakai itu, kata Ranti. Suaranya bergetar, tetapi setiap kata diucapkannya dengan jelas. Aku memilihkan warnanya agar serasi denganku. Karena kamu adikku. Kak, aku bisa jelaskan? Aku. Diam, bentak Ranti. Ayah sudah meninggal, ibu juga sudah meninggal. Hanya tersisa kita bertiga di dunia ini. Aku, Anggita, dan kamu. Ranti menunjuk ke arahku, lalu kembali ke Sabrina. Dan kamu memilih untuk menghancurkan Anggita. Kamu memilih untuk berhubungan dengan suaminya. Kamu memilih untuk merampas hartanya. Kamu melakukan ini di hari pernikahanku. Tamparan Ranti mendarat begitu keras di pipi Sabrina, hingga suaranya menggema di aula. Sabrina jatuh terduduk di lantai, memegangi pipinya, menangis histeris. Faris tampak ingin membela, tapi Rizky sudah berjalan mendekat. Faris, kata Rizky.
Suaranya tenang, seolah sedang berbicara dalam rapat bisnis. Semua buktimu sudah lengkap. Percobaan penipuan, pemalsuan dokumen yang Anda rencanakan. Semuanya. Pintu aula terbuka. 2 petugas polisi berseragam masuk. Silakan, kata Rizky, menunjuk ke arah Faris dan Sabrina. Ini tersangka utamanya. Petugas polisi itu menghampiri Faris. Tuan, Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Faris tidak melawan. Dia tahu dia tidak punya pilihan. Saat tangannya diborgol, matanya menatap Rizky dengan kebencian yang murni. Kamu akan membayar untuk ini, Rizky. Rizky hanya tersenyum tipis. Dia mencondongkan tubuhnya ke Faris, seolah membisikkan rahasia. Tapi suaranya cukup keras untuk kudengar. Saya rasa tidak. Justru kamu yang akan membayar. Dan yang paling lucu dari semua ini, Faris. Rizky berhenti sejenak. Harta yang kalian kejar itu. Dana perwalian yang kalian rencanakan untuk dicuri itu. Rizky menatap mata Faris. Kalian salah besar tentang lokasinya. Kalian merencanakan semua ini untuk brankas yang salah. Kekacauan adalah kata yang tidak cukup untuk menggambarkan sisa pesta malam itu. Aula yang tadinya megah kini terlihat porak-poranda. Para tamu undangan, setelah menyaksikan drama yang lebih intens dari sinetron manapun, bubar dengan cepat. Mereka membawa pulang cerita terpanas tahun ini. Beberapa memandangku dengan iba, yang lain dengan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan, seolah aku adalah tontonan utama. Faris dan Sabrina digiring keluar oleh polisi. Faris tidak melawan. Dia hanya menatap lurus ke depan, wajahnya kosong, kekalahan telak terpatri di sana. Sabrina, di sisi lain, benar-benar hancur. Dia menangis histeris, gaun pestanya yang mahal terseret di lantai, rias wajahnya luntur total. Kak Ranti, Kak Anggita, maafkan aku tidak bermaksud. Kakak, teriaknya, tapi suaranya ditelan oleh keheningan aula yang kini kosong. Satu-satunya yang masih bersuara keras adalah Ibu Faris, ibu mertuaku. Dia tidak pingsan. Dia dipenuhi amarah. Kalian akan menyesal. Pekiknya, ditujukan padaku, Ranti, dan Rizky. Kalian menjebak anakku. Anggita, kamu istri macam apa? Kamu menaruh suamimu sendiri di penjara. Kamu wanita jahat. Wanita berhijab tapi hatimu busuk. Aku diam, tidak menanggapi. Hijab di kepalaku terasa berat, tapi bukan karena hinaannya. Aku hanya merasa lelah. Sangat lelah. Cukup, Ibu, kata Rizky, suaranya tetap tenang namun mematikan. Putra Anda seorang penjahat. Jika Anda terus membuat keributan, saya akan meminta polisi menahan Anda atas tuduhan menghalangi penyelidikan. Ancaman itu berhasil. Ibu Faris menatap Rizky dengan mata menyalak, lalu meludah ke lantai di dekat kakiku sebelum berbalik pergi, mengikuti putranya dan para petugas ke kantor polisi. Pintu aula akhirnya tertutup. Hanya tersisa kami berempat di tengah kekacauan itu. Aku, Ranti, Rizky, dan paman dari pihak ayah yang tadi berdiri. Beliau mendekati kami, wajahnya penuh kekhawatiran. Anggita, Ranti, apa yang sebenarnya terjadi ini? Ya Tuhan. Ranti akhirnya melepaskan ketegangannya. Kakinya lemas dan dia terduduk di kursi tamu terdekat. Gaun pengantinnya yang indah kini tampak kusam di bawah cahaya lampu yang terlalu terang. Dia menatap Rizky, suaminya yang baru beberapa jam, dengan tatapan yang sulit kuartikan. Campuran antara lega, marah, dan bingung. Kamu, kata Ranti, suaranya serak. Kamu tahu semua ini? Kamu merencanakan ini semua, Rizky. Di hari pernikahan kita. Rizky menghela napas panjang. Dia melepas jas pengantinnya, melonggarkan dasinya, dan berjongkok di depan Ranti. Dia meraih tangan istrinya. Iya, sayang. Aku merencanakannya. Karena aku tidak bisa membiarkan parasit itu merusak keluargamu lebih lama lagi. Dia lalu menatapku. Dan aku minta maaf, Anggita. Aku minta maaf karena harus menggunakan cara ini. Aku tidak memberitahumu sebelumnya, karena aku tidak bisa mengambil risiko. Faris terlalu licik. Jika dia curiga sedikit saja, dia akan kabur dan kita kehilangan kesempatan untuk menangkapnya selamanya. Aku hanya bisa mengangguk. Aku mengerti. Jika Rizky memberitahuku, aku tidak yakin bisa berakting senormal itu. Faris pasti akan tahu. Tapi, siapa kamu sebenarnya? Rizky, tanyaku. Ini adalah pertanyaan yang mengganjal di benakku sejak dia mengedipkan mata. Bagaimana kamu bisa mendapatkan semua rekaman itu? CCTV? Rekaman di kafe?
Rizky berdiri. Dia menatapku dan Ranti bergantian. Ini akan jadi penjelasan yang panjang. Ayo kita pergi dari sini. Kita bicara di tempat yang lebih aman. Paman, kami mengangguk. Kalian pergilah. Biar paman yang mengurus sisa kekacauan di hotel ini. Ya Tuhan, ayah kalian pasti berputar di kuburnya. Justru sebaliknya, paman, kata Rizky pelan. Semua ini terjadi karena permintaan ayah kalian. Ucapan itu membuatku dan Ranti tertegun. Kami meninggalkan hotel lewat pintu belakang, menghindari sisa-sisa wartawan atau tamu yang masih penasaran. Kami masuk ke mobil Rizky dan dia membawa kami ke sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota. Di lantai tertinggi, dia membuka sebuah kantor yang besar dan modern. Ini bukan kantor yang kukenali. Ini kantorku yang sebenarnya, kata Rizky sambil menyalakan lampu. Aku kira kamu pengusaha properti, tanya Ranti, masih bingung. Itu hanya sebagian kecil, jawab Rizky. Dia duduk di meja kerjanya yang besar. Pekerjaan utamaku adalah akuntan forensik. Dia melihat kebingungan di wajah kami. Saya melacak uang. Saya menemukan penipuan. Saya menganalisis data untuk menemukan kejahatan keuangan. Dan aku disewa oleh ayah kalian. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ayah? Rizky mengangguk. 5 tahun yang lalu. Tepat setelah kamu mengenalkan Faris pada keluarga, Anggita. Ayahmu, entah bagaimana, punya firasat buruk. Beliau merasa ada yang tidak beres dengan latar belakang Faris yang terlihat terlalu sempurna. Rizky membuka laci, mengeluarkan sebuah map tebal. Ayahmu menyewaku untuk menyelidiki Faris. Secara diam-diam. Dia membuka map itu. Isinya foto-foto, laporan bank, dokumen-dokumen. Dan firasat ayahmu benar. Faris bukan siapa-siapa. Dia punya banyak utang judi. Latar belakang pendidikannya dipalsukan. Perusahaan yang dia bilang miliknya, sebenarnya milik orang lain di mana dia hanya manajer junior. Aku terduduk. Jadi, ayah tahu? Kenapa ayah tidak memberitahuku? Suaraku bergetar. Kenapa ayah membiarkanku menikah dengannya? Karena kamu, kata Ranti pelan, matanya berkaca-kaca. Kamu sedang dibutakan cinta, Anggita. Kamu ingat? Saat itu kamu sangat mencintainya. Kamu bahkan mengancam akan pergi dari rumah jika ayah tidak merestuimu. Aku ingat. Dan rasa malu membakarku. Itu benar. Aku begitu bodoh. Ayahmu tahu, lanjut Rizky. Dia tidak bisa menghentikan pernikahanmu tanpa menghancurkan hatimu. Jadi dia memilih rencana lain. Dia memintaku untuk terus mengawasi Faris. Dia mengubah surat wasiatnya. Disinilah misteri itu terungkap. Ayahmu tahu Faris mengincar warisan. Jelas Rizky. Jadi, ayahmu membuat 2 lapis perlindungan. Lapis pertama adalah dana perwalian yang kalian bicarakan tadi. Dana itu nyata. Jumlahnya besar. Cukup besar untuk membuat orang serakah seperti Faris dan Sabrina terobsesi padanya. Tapi, lanjutnya, itu adalah umpan. Umpan? Tanyaku. Aset utama ayahmu, surat-surat berharga, properti di luar negeri, simpanan emas, dan saham di beberapa perusahaan, dia tarik semua dari peredaran. Dia menyembunyikannya. Di tempat yang hanya bisa dibuka oleh kalian berdua. Rizky melanjutkan, ayahmu sudah menduga Sabrina punya sifat iri hati. Dia sengaja membocorkan informasi tentang dana perwalian itu di depan Sabrina, untuk melihat reaksinya. Dan seperti yang diduga, Sabrina langsung menceritakannya pada Faris. Mereka masuk perangkap. Lalu, di mana harta yang sebenarnya? Tanya Ranti. Rizky tersenyum tipis. Itulah, teka-teki sang ayah. Ayah kalian meninggalkan surat wasiat asli yang dia titipkan padaku. Aku baru boleh membukanya kepada kalian berdua setelah syaratnya terpenuhi. Kalian berdua harus hadir, Ranti sudah menikah, dan Faris sudah ditangani. Dia mengambil sebuah kotak kayu berukir dari dalam brankas di balik lukisan di dinding. Kotak itu terlihat tua. Rizky, kata Ranti, kapan kamu dan aku? Aku jatuh cinta padamu, Ranti. Itu sungguhan. Rizky memotong, suaranya melembut. Saat aku terus mengawasi keluarga kalian atas permintaan ayahmu, aku jadi sering bertemu denganmu. Aku tidak berencana jatuh cinta. Tapi aku jatuh cinta padamu. Dan aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak hanya akan melindungi harta ayahmu, tapi aku juga akan melindungi keluarganya. Terutama kamu dan Anggita. Ranti menangis dalam diam. Rizky meletakkan kotak itu di meja. Ayah kalian tahu watak Sabrina.
Dia tahu Sabrina tidak pernah peduli dengan kenangan keluarga. Dia hanya peduli pada kemewahan. Jadi, dia membuat petunjuk yang hanya kalian berdua yang tahu. Di dalam kotak ini, kata Rizky, ada kunci pertama. Dan sebuah teka-teki. Teka-teki yang akan membawa kita ke warisan yang sebenarnya. Dia menatap kami berdua. Dan teka-teki itu hanya bisa dipecahkan oleh kalian berdua. Malam itu, kami tidak tidur. Setelah kebenaran terungkap, adrenalin mengambil alih rasa lelah. Kantor Rizky yang sunyi menjadi markas kami. Anggita, setelah mengganti pakaiannya dengan kemeja dan celana cadangan yang selalu Ranti simpan di mobil, duduk tegak. Kehancurannya perlahan berubah menjadi keteguhan. Dia bukan lagi korban. Dia adalah seorang penyintas. Rizky meletakkan kotak kayu itu di antara kami. Kotak itu terbuat dari kayu jati tua, diukir dengan motif bunga melati yang rumit. Itu kotak musik milik ibu kami. Aku ingat ini, bisik Anggita. Dia menyentuh ukiran itu. Ibu selalu menyimpannya di meja riasnya. Tapi aku tidak tahu ada kuncinya. Rizky menggeser sebuah amplop tebal ke arah kami. Ini surat wasiat asli ayah kalian, yang dititipkan padaku. Mari kita baca bersama. Rizky membuka segelnya. Dia membacakan bagian-bagian legalnya, pembagian aset yang standar, beberapa sumbangan amal, lalu dia sampai pada bagian dana perwalian. Persis seperti yang Faris dan Sabrina ketahui. Tapi, ada satu paragraf tambahan yang tidak ada di salinan palsu yang ayah sengaja bocorkan. Rizky membacanya, dan untuk kedua putriku tercinta, Ranti dan Anggita. Harta terbesarku bukanlah uang, tapi kenangan. Aku telah menyimpan warisan kalian yang sesungguhnya di tempat di mana melodi ibu kalian bernyanyi paling keras, dan di mana bayangan sore hari menyentuh buku pertama. Kami bertiga terdiam, mencoba mencerna kalimat itu. Melodi ibu? Ranti mengulang. Kotak musik ini? Anggita mengangguk. Dia mengambil kotak itu. Aku rasa aku tahu cara membukanya. Ayah selalu bilang, kotak ini hanya mau terbuka jika disentuh dengan kasih sayang. Anggita menekan dua ukiran melati di sisi yang berlawanan secara bersamaan. Terdengar bunyi, klik, pelan. Tutup kotak itu terbuka. Di dalamnya, tidak ada perhiasan. Hanya ada satu kunci kuningan kecil dan selembar foto. Foto kami bertiga, aku, Ranti, dan ayah, berdiri di depan perpustakaan pribadi di rumah lama kami. Di foto itu, ayah tersenyum lebar. Perpustakaan, kataku dan Anggita hampir bersamaan. Melodi ibu bernyanyi paling keras. Lanjut Anggita, matanya berbinar. Ayah selalu memutar piringan hitam klasik di perpustakaan setiap sore. Itu melodi favorit ibu. Dan, bayangan sore hari menyentuh buku pertama. Ranti menambahkan. Jendela perpustakaan itu menghadap ke barat. Setiap sore, matahari masuk. Bayangan dari kusen jendelanya selalu jatuh tepat di rak buku paling kiri. Rak buku, A. Buku pertama. Buku apa yang ada di sana? Tanya Rizky. Ensiklopedia, jawab Anggita. Seri A buku pertamanya adalah A. Ayah selalu bilang, semua pengetahuan dimulai dari A. Kami tahu kemana harus pergi. Rumah masa kecil kami. Setelah ayah meninggal, kami sepakat untuk tidak menjualnya. Rumah itu dirawat oleh penjaga rumah kepercayaan ayah, Pak Udin. Kami segera ke sana. Perjalanan jam 3 pagi itu terasa menegangkan. Pak Udin terkejut melihat kami datang, apalagi Ranti yang masih memakai sisa-sisa riasan pengantin. Tapi dia tidak banyak bertanya. Silakan, Non. Rumah selalu siap, katanya. Kami berlari kecil menuju perpustakaan. Semuanya masih sama. Bau buku tua dan kayu yang dipernis. Rak-rak buku menjulang tinggi. Dan di sana, di dekat jendela, rak buku seri A. Anggita mengambil buku ensiklopedia A, yang tebal itu. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Bukan, kata Rizky, yang mengamati ruangan. Lihat. Dia menunjuk ke dinding di belakang rak buku itu. Bayangan sore hari akan menyentuh buku ini. Tapi buku ini sendiri adalah petunjuknya. Dia mengetuk-ngetuk dinding di belakang tempat buku itu berada. Suaranya berongga. Rizky menggeser rak buku itu sedikit. Di baliknya, tertanam di dinding, ada sebuah brankas besi kuno. Dan di tengahnya, sebuah lubang kunci. Anggita maju. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan kunci kuningan dari kotak musik ibu. Kunci itu berputar dengan mulus. Pintu brankas terbuka. Isinya, bukanlah tumpukan emas batangan atau koper penuh uang. Isinya jauh lebih berharga.
Ada beberapa tumpukan dokumen. Rizky segera memeriksanya. Akta properti. Apartemen di Swiss. Villa di Prancis. Surat berharga. Saham di perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Astaga. Ayah kalian adalah seorang jenius investasi. Nilainya, menurut perkiraan cepat Rizky, 100 kali lipat lebih banyak dari dana perwalian yang dikejar Faris. Tapi bukan itu yang paling penting. Di tumpukan paling atas, ada sebuah buku bersampul bludru biru tua. Buku harian ayah, bisik Ranti. Anggita mengambilnya. Dia membukanya secara acak. Tulisannya adalah tulisan tangan ayah yang rapi. Aku melihat cara Faris memandang Anggita. Anggita membacakan sebuah paragraf, suaranya bergetar. Dia tidak melihat putriku. Dia melihat sebuah tambang emas. Dia menatap Anggita bukan dengan cinta, tapi dengan kalkulator di matanya. Hatiku sakit. Aku harus melindunginya, bahkan jika dia membenciku untuk itu. Air mata Anggita menetes di halaman itu. Ranti membalik ke beberapa halaman terakhir. Ditulis hanya beberapa bulan sebelum ayah wafat. Aku kecewa pada Sabrina. Ranti membaca. Dia punya hati yang baik, tapi tertutup kabut iri hati pada kakaknya. Dia pikir aku tidak pernah memberinya apa-apa. Dia tidak sadar, aku memberinya hal yang sama seperti Anggita dan Ranti. Tapi dia selalu merasa kurang. Keserakahan ini akan menghancurkannya jika dia tidak berubah. Kami terdiam, larut dalam kesedihan dan pemahaman baru tentang ayah kami. Tunggu, kata Rizky. Dia mengambil buku harian itu dan membaliknya ke bagian-bagian awal, saat ayah pertama kali menyewanya. Ini dia, kata Rizky. Dia menunjuk ke sebuah paragraf. Ayah menulis, investigasiku sendiri menemukan jejak yang mengkhawatirkan. Faris, sebelum dia, sukses, seperti sekarang, bekerja di sebuah perusahaan ekspor-impor kecil. Perusahaan itu bangkrut. Laporannya bilang karena salah urus. Tapi catatanku menunjukkan lain. Ada penggelapan dana sistematis. Jejaknya mengarah ke manajer junior, Faris. Ayah telah melampirkan nomor rekening, tanggal transfer, dan nama-nama perusahaan cangkang di halaman berikutnya. Rizky menutup buku harian itu. Matanya berkilat-kilat, bukan karena harta di depannya, tapi karena bukti ini. Faris bukan hanya mencoba menipumu, Anggita. Dia bukan hanya berselingkuh, kata Rizky. Dia adalah penjahat kambuhan. Dia seorang koruptor. Dia menatapku dan Ranti. Polisi sudah menangkapnya atas percobaan penipuan padamu. Tapi bukti itu bisa diperdebatkan di pengadilan. Pengacaranya bisa saja memutarbalikkan fakta. Rizky mengangkat buku harian ayah. Tapi ini adalah bukti kejahatan lama. Penggelapan dana. Pencucian uang. Ini kasus kriminal yang terpisah. Dengan ini, katanya, suaranya mantap, kita bisa pastikan dia tidak akan melihat matahari sebagai orang bebas untuk waktu yang sangat, sangat lama. Kabar pernikahan Ranti yang berakhir dengan penangkapan ganda menyebar di kota seperti api di musim kemarau. Keesokan paginya, nama keluarga kami menghiasi setiap portal berita. Skandal pernikahan, perselingkuhan adik dan suami terbongkar lewat video, begitu bunyi salah satu judul. Konspirasi perampasan harta warisan gagal total, tulis yang lain. Aku, Anggita, Ranti, dan Rizky mengurung diri di kantor Rizky, membiarkan badai media berlalu di luar. Kami sedang menyusun strategi, berbekal buku harian ayah dan tumpukan dokumen warisan yang asli. Sementara itu, di 2 sel tahanan terpisah di kantor polisi, kenyataan mulai menghantam Faris dan Sabrina. Bagi Faris, ini adalah penghinaan. Dia, yang selalu merasa selangkah lebih maju, kini duduk di ruangan sempit berbau disinfektan dan keringat. Dia tidak panik. Dia marah. Dia merasa dijebak. Dia yakin bisa membalikkan keadaan ini. Ibunya segera datang, membawakannya pengacara termahal di kota, seorang pria licin dengan setelan jas mahal yang menatap Faris seolah dia adalah klien biasa. Ini buruk, kata pengacara itu, setelah mendengar versi cerita Faris. Video itu terlalu kuat. Dan istri Anda, Anggita, dia memiliki simpati publik penuh. Dia gila, bentak Faris. Dia depresi. Rencana itu hanya omong kosong. Kami hanya sedang bercanda. Pengacara itu mendesah. Bercanda tentang memalsukan surat sakit jiwa? Pengadilan tidak akan melihatnya sebagai lelucon, Tuan Faris. Terutama setelah video perselingkuhan itu. Pengacara itu membolak-balik catatannya. Polisi juga menahan Anda atas tuduhan percobaan penipuan. Ini serius. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Faris,
kesombongannya mulai goyah. Saat ini, kata pengacara itu, kita perlu mengalihkan kesalahan. Gadis itu, Sabrina, adik ipar Anda. Dia yang ada di video bersama Anda. Dia yang menyebut soal warisan lebih dulu di audio, bukan? Faris terdiam sejenak, otaknya bekerja cepat. Iya, dia yang terobsesi. Bagus, kata pengacara itu. Strategi kita adalah, Anda adalah korban. Anda adalah pria yang rumah tangganya bermasalah. Anda kesepian. Adik ipar Anda yang masih muda dan naif, yang juga iri pada kakaknya, menggoda Anda. Dia yang merencanakan semua ini. Dia memanipulasi Anda untuk mendapatkan warisan itu. Anda hanya terbawa suasana. Anda mencintainya, dan cinta itu membutakan Anda. Faris menatap pengacaranya. Menyalahkan Sabrina. Semuanya? Semuanya, tegas pengacara itu. Dia masih muda. Pengadilan akan lebih lunak padanya. Yang penting, Anda, sebagai kepala keluarga, terlihat sebagai korban manipulasi. Itu satu-satunya jalan kita. Faris mengangguk pelan. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Hanya perhitungan dingin. Dia akan mengorbankan Sabrina untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Baginya, Sabrina hanyalah pion lain, sama sepertiku. Di sel yang berbeda, pengalaman Sabrina jauh berbeda. Dia tidak marah. Dia ketakutan. Sel itu dingin, selimutnya tipis dan berbau apek. Toilet jongkok di sudut ruangan membuatnya mual. Dia terbiasa tidur di kasur king size dengan spray sutra. Sekarang dia tidur di ranjang besi yang keras. Dia menangis tanpa henti. Ketika seorang pengacara publik yang ditugaskan negara datang menemuinya, Sabrina hanya bisa terisak. Tolong keluarkan saya dari sini. Ini salah paham. Saya mau pulang. Saya mau ibu saya. Tapi ibu kami sudah tiada. Pengacara publik itu, seorang wanita parubaya yang terlihat lelah, menatapnya dengan kasihan. Nona Sabrina, ini bukan salah paham. Buktinya sangat kuat. Anda terekam jelas merencanakan kejahatan. Tapi itu ide Mas Faris, pekik Sabrina. Dia yang menjanjikan segalanya. Aku hanya mencintainya. Dia bilang dia akan menceraikan Kak Anggita untukku. Tuan Faris, kata pengacara itu pelan, saat ini sedang memberikan keterangan yang berbeda. Menurut pengacaranya, Anda yang merayunya. Anda yang merencanakan penipuan warisan itu karena Anda iri pada kakak Anda, Anggita. Tangis Sabrina berhenti seketika. Matanya membelalak. Apa? Dia bilang Anda memanipulasinya, lanjut pengacara itu. Dia akan bersaksi bahwa Anda yang terobsesi dengan uang, dan Anda menggunakan perasaannya untuk memanfaatkan dia. Keheningan melanda ruangan interogasi itu. Wajah Sabrina yang pucat dan penuh air mata perlahan berubah. Rasa takutnya hilang, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Kebencian murni. Pria yang dia korbankan segalanya untuknya. Pria yang dia bela. Pria yang dia cintai. Pria itu baru saja melemparkannya ke bawah bus tanpa berpikir dua kali. Dia bilang begitu, desis Sabrina. Itu keterangan resminya, kata pengacara itu. Sabrina menundukkan kepalanya. Bahunya bergetar. Tapi dia tidak lagi menangis. Dia tertawa. Tawa pelan yang menakutkan. Dia pikir dia bisa menyalahkanku, bisik Sabrina. Dia pikir aku bodoh. Dia mengangkat kepalanya. Matanya kering dan menyala-nyala. Baik. Jika dia mau bermain seperti itu, saya akan beritahu Anda segalanya. Bukan hanya tentang warisan. Dan Sabrina mulai bicara. Dia membeberkan semua yang Faris pernah katakan padanya. Penipuan-penipuan kecil yang Faris lakukan di kantornya. Cara dia memanipulasi data klien. Cara dia membanggakan dirinya, mencuri, ide rekan kerjanya. Dia bahkan menceritakan tentang sebuah rekening rahasia yang Faris miliki, yang Faris sebut sebagai dana darurat kalau si tua bangka ibunya berhenti memberinya uang. Sabrina memberikan detail, tanggal, dan nama. Dia menghancurkan Faris dengan kata-katanya sendiri. Dia tidak lagi berusaha menyelamatkan diri. Dia hanya ingin menyeret Faris bersamanya ke dasar jurang. 2 hari kemudian, kekacauan baru terjadi. Ibu Faris datang ke kantor Rizky. Penampilannya jauh dari wanita sosialita yang kulihat di pesta. Rambutnya berantakan, matanya bengkak, dan dia tidak memakai perhiasan. Dia menerobos masuk melewati sekretaris, dan berhenti di depan mejaku. Ranti dan Rizky berdiri di sampingku. Anggita, katanya, suaranya parau. Dia tidak lagi berteriak. Aku hanya menatapnya, diam.
Saya dengar polisi menemukan bukti baru, katanya, tentang kasus lama di perusahaan penggelapan dana. Mereka bilang, mereka akan menyita aset kami. Aset keluarga kami. Itu benar, kata Rizky, suaranya datar. Bukti dari buku harian ayah mertua saya sangat kuat. Tim saya sudah melacak aliran dananya. Semuanya mengarah ke putra Anda. Ibu mertuaku gemetar. Ini bukan lagi hanya tentang malu. Ini tentang kemiskinan. Seluruh hidupnya yang mewah akan lenyap. Dia melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Dia berlutut. Dia berlutut di depanku, di lantai kantor yang dingin. Anggita, saya mohon. Isaknya. Tarik tuntutanmu. Setidaknya, tuntutan percobaan penipuan itu. Biarkan dia dihukum karena kasus lama itu saja. Tapi jangan ambil semuanya dari kami. Dia mencoba meraih tanganku. Dia suamimu, Anggita. Dia ayah dari mungkin calon anakmu. Kasihani dia. Kasihani saya. Saya tidak punya apa-apa lagi. Aku menatap wanita yang menangis di kakiku. Wanita yang sama yang menghinaku. Wanita yang sama yang ada di video, tertawa bersama Faris, berencana menjebloskanku ke rumah sakit jiwa. Wanita yang menyebutku, menantu gila, dan wanita berhijab hati busuk. Dia tidak meminta maaf. Bahkan sekarang pun, dia tidak meminta maaf atas perlakuannya padaku. Dia hanya memohon untuk hartanya. Aku menarik tanganku pelan. Anda benar, kataku. Suaraku sangat tenang. Dia adalah suami saya. Dan dia mencoba menghancurkan saya. Dia tidur dengan adik saya. Dia berencana merampas warisan ayah saya. Dan dia berencana membuat saya terlihat gila agar dia bisa mengambil semuanya. Aku mencondongkan tubuh sedikit. Anda tidak kasihan padaku saat itu, kan? Isaknya terhenti. Dia menatapku dengan mata penuh kebencian. Saya tidak akan menarik tuntutan apapun, kataku tegas. Silakan berdiri, Ibu. Anda mempermalukan diri sendiri. Dia berdiri dengan goyah. Kamu akan menyesal, Anggita. Tidak, kataku sambil berdiri. Aku berjalan ke pintu dan membukanya untuknya. Saya rasa tidak. Aku menatapnya dengan dingin. Anda masih membela anak Anda setelah semua ini? Silakan keluar. Dan katakan pada Faris, sampai jumpa di pengadilan. Dia menatapku nanar. Oh, dan satu lagi, tambahku, memastikan dia mendengarku dengan jelas. Tuntutan percobaan penipuan itu adalah urusan polisi. Tapi saya pribadi. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Saya akan menuntutnya secara perdata atas kerugian moral. Dan saya akan memastikan tim Rizky menyerahkan semua bukti penggelapan dana perusahaan itu. Saya ingin dia mendapatkan hukuman maksimal untuk setiap kejahatan yang pernah dia lakukan. Sidang itu menjadi tontonan utama di kota. Ruang pengadilan penuh sesak setiap hari. Jurnalis berebut tempat duduk terbaik. Aku, Anggita, hadir setiap hari, duduk di barisan depan. Aku mengenakan hijab yang rapi dan pakaian yang sopan. Aku tidak terlihat seperti korban yang hancur. Aku terlihat seperti seorang pejuang. Di sisiku, Ranti dan Rizky duduk dengan tenang, memberikan dukungan tanpa kata. Di seberang ruangan, pemandangannya sangat berbeda. Faris, mengenakan kemeja tahanan oranye, terlihat kurus dan lelah. Kesombongannya telah luntur, digantikan oleh kecemasan yang nyata. Di belakangnya, ibunya duduk, terlihat menua 10 tahun. Dia tidak lagi memelototiku. Dia hanya menatap kosong ke depan. Dan kemudian ada Sabrina. Dia dibawa masuk dengan borgol, duduk terpisah di kursi saksi yang dijaga. Dia adalah saksi kunci dari pihak penuntut. Persidangan berjalan cepat. Pihak penuntut, yang dipersenjatai dengan bukti-bukti dari Rizky, tidak memberi ampun. Hari pertama adalah pemutaran video. Seluruh ruang sidang menyaksikan rekaman CCTV di hotel dan restoran. Mereka mendengar audio Faris yang menyebut kalungku replika. Mereka mendengar rencana untuk mencairkan warisan. Pengacara Faris mencoba berargumen bahwa itu adalah percakapan pribadi yang diambil secara ilegal, tapi hakim menolaknya. Rekaman ini dibuat di tempat umum, di mana tidak ada ekspektasi privasi, kata Rizky dengan tenang saat dia memberikan kesaksian sebagai saksi ahli. Dan rekaman kedua, di kafe, saya rekam sendiri karena saya memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa sebuah tindak kejahatan sedang direncanakan. Pengacara Faris mencoba menyerang Rizky. Jadi Anda menguntit mereka? Anda terobsesi dengan keluarga ini? Rizky menatap pengacara itu dengan tenang.
Saya menjalankan tugas yang diberikan almarhum ayah Anggita dan Ranti. Tugas saya adalah melindungi aset mereka dari penjahat. Dan di video itu, saya merekam Tuan Faris yang sedang merencanakan kejahatan. Bukan saya yang terobsesi. Klien Anda yang terobsesi dengan uang. Skakmat. Puncak persidangan adalah kesaksian Sabrina. Ketika dia berjalan ke mimbar saksi, dia tidak berani menatapku atau Ranti. Dia terlihat hancur. Dia telah membuat kesepakatan dengan jaksa, kesaksian penuh dengan imbalan hukuman yang lebih ringan. Bisakah Anda ceritakan pada pengadilan tentang hubungan Anda dengan terdakwa, Tuan Faris? Tanya jaksa. Sabrina menarik napas dalam-dalam. Dia kekasih saya, katanya lirih. Dan bisakah Anda ceritakan tentang rencana, dana perwalian? Itu, awalnya ide saya, bisik Sabrina, membuat Faris tersenyum sinis. Saya tahu tentang dana itu. Saya bilang pada Mas Faris. Tapi, suara Sabrina tiba-tiba mengeras. Dia menatap Faris. Tapi dia yang merencanakan segalanya. Dia yang bilang kita harus menunggu Kak Ranti menikah. Dia yang bilang kita harus membuat Kak Anggita terlihat gila. Dia yang bilang akan membayar dokter palsu. Keberatan, teriak pengacara Faris. Saksi. Dilanjutkan, kata hakim. Sabrina menangis. Dia berjanji padaku. Dia bilang dia mencintaiku. Dia bilang setelah kita mendapatkan uang itu, dia akan menceraikan Kak Anggita dan menikah denganku. Dia pembohong. Selama 1 jam berikutnya, Sabrina membeberkan segalanya. Kebohongan kecil, manipulasi besar. Dia menceritakan tentang rekening rahasia Faris. Dia menceritakan bagaimana Faris sering menghina ibunya sendiri di belakangnya. Dia melukiskan gambaran seorang pria yang serakah, manipulatif, dan tidak memiliki kesetiaan pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Senyum sinis Faris menghilang. Dia menatap Sabrina dengan kebencian. Bagian terakhir dari persidangan adalah kasus penggelapan dana yang lama. Jaksa menghadirkan bukti dari buku harian ayah. Mereka menghadirkan saksi dari perusahaan lama tempat Faris bekerja. Mereka menunjukkan catatan bank yang disembunyikan. Ini adalah paku terakhir di peti mati Faris. Pengacaranya tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya tak terbantahkan. Hari putusan. Ruang sidang tegang. Hakim masuk. Kami semua berdiri. Hakim membaca putusannya. Wajahnya datar. Setelah menimbang semua bukti, rekaman video dan audio, kesaksian dari Nona Sabrina, dan bukti dokumen yang tak terbantahkan mengenai kasus penggelapan dana, Hakim menatap Faris. Pengadilan menyatakan terdakwa, Tuan Faris, bersalah atas semua tuduhan. Ibu Faris menjerit pelan. Faris menutup matanya. Bersalah atas persekongkolan untuk melakukan penipuan. Bersalah atas pemalsuan dokumen. Dan bersalah atas penggelapan dana dan pencucian uang. Hakim mengambil palu. Ini adalah kasus yang memilukan tentang keserakahan, pengkhianatan, dan manipulasi. Terdakwa tidak hanya mengkhianati istrinya, tapi juga seluruh keluarganya. Terdakwa adalah penjahat kambuhan yang tidak menunjukkan penyesalan. Untuk kejahatan penggelapan dana, pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Untuk persekongkolan penipuan dan pemalsuan dokumen, 5 tahun penjara. Hukuman akan dijalankan secara berurutan. Total, 15 tahun penjara. 15 tahun. Semua aset atas nama terdakwa akan disita. Lanjut Hakim. Sebagian untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan yang dirugikan, dan sebagian lagi untuk membayar kerugian moral kepada korban, Nyonya Anggita. Tidak. Faris akhirnya meledak. Dia berdiri dan menunjuk ke arahku. Ini semua salah dia. Penyihir berhijab itu. Dia menjebakku. Kamu akan membayar untuk ini, Anggita. Aku bersumpah. 2 penjaga segera membekuknya dan menyeretnya keluar dari ruang sidang. Dia terus berteriak dan mengutuk. Kemudian, Hakim beralih ke Sabrina. Nona Sabrina, Anda juga bersalah atas persekongkolan. Anda mengkhianati kakak Anda sendiri karena iri hati. Namun, pengadilan mempertimbangkan kerja sama Anda. Pengadilan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara. Semoga di dalam sana, Anda bisa merenungkan arti sebenarnya dari keluarga. Sabrina pingsan di kursinya. Semua sudah berakhir. Ibu Faris menangis meraung-raung di kursinya, bangkrut dan dipermalukan. Sabrina akan masuk penjara. Dan Faris, dia akan membusuk di sana untuk waktu yang sangat lama. Saat aku berjalan keluar dari ruang sidang, melewati kerumunan wartawan, aku merasakan tangan Ranti menggenggam tanganku. Rizky berjalan di sisi lainku,
melindungiku dari kerumunan. Tepat sebelum aku keluar, aku menoleh ke belakang. Aku melihat sekilas Faris sedang diseret melewati pintu tahanan. Mata kami bertemu untuk sepersekian detik. Matanya penuh amarah dan kekalahan. Aku hanya balas menatapnya. Lalu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum. Senyum yang dingin, tenang, dan penuh kemenangan. 1 minggu setelah palu hakim diketuk, hidupku terasa sunyi, tapi dengan cara yang baik. Badai telah berlalu, menyisakan puing-puing yang harus kubersihkan, tetapi juga memperlihatkan langit biru yang selama ini tertutup awan. Pengadilan secara resmi mengabulkan gugatan cerai kilatku. Tidak ada perlawanan. Faris tidak punya apa-apa lagi untuk melawan. Aku duduk di kantor pengacaraku, menandatangani lembar terakhir dari berkas perceraian. Goresan pena di atas kertas itu terasa seperti goresan terakhir yang menghapus noda dari hidupku. Aku bukan lagi Nyonya Faris. Aku adalah Anggita. Hanya Anggita. Saat aku berjalan keluar dari gedung pengadilan, mengenakan hijab berwarna cerah hari itu, aku merasakan sinar matahari di wajahku dengan cara yang berbeda. Rasanya lebih hangat. Rasanya seperti sebuah awal yang baru. Ranti dan Rizky, yang dengan setia menunda bulan madu mereka untuk menemaniku melalui proses persidangan, akhirnya bisa bernapas lega. Malam itu, di kantor Rizky, kami bertiga duduk bersama untuk terakhir kalinya membahas masalah ini. Semua aset Faris dan ibunya telah dibekukan. Rizky menjelaskan, menatap tumpukan dokumen di depannya. Proses penyitaan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan yang dia gelapkan dan untuk ganti rugi perdatamu akan memakan waktu. Tapi yang pasti, mereka bangkrut. Apa yang terjadi pada ibu mertuaku? Tanyaku. Bukan karena aku peduli, tapi aku perlu tahu cerita itu selesai. Rumah mewahnya disita bank. Teman-teman sosialitanya menjauhinya seperti wabah. Terakhir aku dengar, dia pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Dia harus menjual semua perhiasan dan tas bermereknya hanya untuk bertahan hidup, kata Rizky. Aku terdiam. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Dia yang dulu menghinaku karena penampilanku, kini tidak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan. Aku tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa adil. Dan Sabrina? Tanyaku pada Ranti. Ini lebih sulit. Ranti menghela napas panjang. Matanya terlihat sedih. Dia sudah dipindahkan ke penjara wanita. Aku akan menjenguknya. Bukan hari ini, bukan besok. Tapi suatu hari nanti. Dia tetap adikku, Anggita. Dia salah, dia harus dihukum. Tapi mungkin setelah ini dia bisa belajar. Aku mengangguk. Aku mengerti betapa besar hati Ranti. Lalu, tentang kita, kata Rizky, kini tersenyum. Dia menggeser map berisi dokumen warisan ayah yang sebenarnya. Kalian berdua sekarang adalah dua wanita yang sangat kaya. Properti di Swiss, saham-saham ini, nilainya terus bertambah. Apa yang akan kalian lakukan dengan semua ini? Aku dan Ranti saling pandang. Kami sudah membicarakan ini. Kami teringat pada buku harian ayah, pada kekhawatirannya. Uang inilah yang hampir menghancurkan kami. Uang ini telah menguji keluarga kami. Kami tidak akan menyentuhnya, kataku tegas. Bukan untuk foya-foya. Ranti mengangguk setuju. Kami akan menggunakannya. Tapi bukan untuk kami sendiri. Ayah ingin melindungi kami. Sekarang, kami akan menggunakan peninggalan ayah untuk melindungi orang lain. Seminggu kemudian, aku dan Ranti mulai bekerja. Kami menggunakan sebagian dana warisan itu untuk membeli sebuah gedung berukuran sedang. Kami merenovasinya. Kami mempekerjakan psikolog, pengacara, dan konselor. 6 bulan setelah hari pernikahan Ranti yang kacau, sebuah plakat baru dipasang di depan gedung itu. Yayasan Harapan Keluarga Almarhum Ayah Kami. Yayasan itu kami dedikasikan untuk membantu perempuan korban penipuan pernikahan, kekerasan dalam rumah tangga, dan mereka yang terjebak dalam manipulasi finansial oleh pasangan mereka. Aku, Anggita, menjadi direktur utamanya. Aku mencurahkan seluruh waktuku di sana. Rasa sakit yang kualami menjadi bahan bakarku. Aku mengerti apa yang dirasakan para wanita itu. Aku tahu bagaimana rasanya dikhianati, diremehkan, dan dianggap gila. Aku bisa membantu mereka. Berita peluncuran yayasan itu diliput oleh beberapa stasiun televisi lokal. Mereka mewawancaraiku. Aku berdiri di depan gedung baru itu, hijabku rapi, suaraku tenang dan percaya diri, menjelaskan visi dan misi kami. Kami percaya, kataku kepada reporter, bahwa warisan terbaik bukanlah uang atau harta. Warisan terbaik adalah kekuatan untuk bangkit kembali,
dan memberikan harapan baru bagi mereka yang merasa telah kehilangan segalanya. Di tempat yang jauh dari situ, di sebuah sel penjara yang sempit dan berbau lembab, seorang pria dengan seragam tahanan sedang membersihkan ruang makan. Televisi kotak yang tergantung di sudut ruangan sedang menyiarkan berita sore. Pria itu adalah Faris. Dia terlihat kusam. Wajah tampannya yang dulu terawat kini ditumbuhi jambang tipis. Tangannya yang dulu biasa memakai jam tangan mewah, kini memegang kain pel kotor. Dia berhenti bekerja sejenak untuk mengelap keringat. Matanya tertuju pada televisi. Dia melihatku. Dia melihat Anggita, mantan istrinya, berdiri di sana. Bukan sebagai korban yang menangis. Bukan sebagai istri, sensitif, yang depresi. Tapi sebagai seorang pemimpin. Dia melihatku tersenyum. Dia mendengar namaku disebut dengan hormat. Dia mendengar nama yayasan itu. Yayasan yang didanai oleh harta yang gagal dia rampas. Dia menyadari sesuatu dengan kengerian yang menusuk. Dia tidak hanya gagal. Dia tidak hanya kalah. Dia adalah alasan di balik kesuksesanku. Pengkhianatannya telah membebaskanku. Rencananya telah membawaku pada warisan yang sebenarnya. Usahanya untuk menghancurkanku justru telah membangunku kembali menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Dia telah kalah telak. Suara gemeretak terdengar. Faris telah meremas gagang pel di tangannya begitu keras hingga hampir patah. Tidak. Dia meraung, sebuah teriakan putus asa yang penuh amarah. Dia mengambil nampan makanan sisa di meja terdekat dan melemparkannya ke arah televisi. Nasi dan sayuran berhamburan di layar, menutupi wajahku yang tersenyum. Sipir penjara segera berlari ke arahnya. Hei, buat masalah lagi, Faris. Berani sekali kau. Alarm berbunyi. Dua sipir lain datang dan membekuk Faris, yang terus mengamuk dan berteriak tidak jelas. Mereka menyeretnya, sementara dia terus melontarkan kutukan. Dia kalah. Dan dia tahu, 15 tahun di depan sana akan terasa seperti selamanya. Setahun telah berlalu. Angin malam berhembus sejuk, membawa aroma bunga melati dari taman kecil di halaman belakang. Aku berdiri di teras rumah baruku. Sebuah rumah yang kubeli dengan uangku sendiri. Rumah ini tidak besar, tidak semegah rumah yang dulu kutinggali bersama Faris. Tapi rumah ini hangat, penuh cahaya, dan yang terpenting, rumah ini terasa damai. Malam ini, aku mengadakan syukuran kecil. Bukan pesta besar seperti yang dulu sering diadakan ibu mertuaku untuk pamer. Ini hanya acara kecil. Hanya untuk kami bertiga. Pintu teras bergeser terbuka. Ranti muncul, berjalan pelan sambil memegangi perutnya yang kini membuncit besar. Dia tersenyum lebar. Anggita, kamu di sini. Acaranya sudah mau mulai, loh. Hanya menunggu kalian, kataku, balas tersenyum. Aku membantu kakakku duduk di kursi rotan yang nyaman. Perutmu rasanya semakin besar setiap hari, godaku, sambil mengusap lembut perutnya. Jangan ingatkan aku, Ranti tertawa. Dia menendang terus. Sepertinya dia tidak sabar mau bertemu tantenya yang hebat ini. Rizky menyusul dari dalam, membawa nampan berisi 3 gelas jus jeruk. Dia meletakkannya di meja. Dia terlihat santai. Jauh dari sosok tegang dan penuh perhitungan di hari pernikahan itu. Dia kini adalah suami yang siaga dan calon ayah yang bahagia. Dia mengecup kening Ranti sebelum duduk di sampingnya. Kantor yayasan hari ini ramai, tanya Rizky padaku. Aku mengangguk. Sangat. Kami baru saja menerima 5 klien baru. Kasusnya hampir mirip dengan ceritaku. Suami yang manipulatif, mencoba menguras harta. Tapi untungnya, mereka datang pada kami lebih cepat. Syukurlah, kata Ranti pelan. Setidaknya, apa yang kita alami bisa menyelamatkan orang lain. Kami terdiam sejenak. Bukan keheningan yang canggung, tapi keheningan yang penuh rasa syukur. Kami telah melalui neraka, dan kami keluar darinya, bergandengan tangan. Aku dengar kabar, kata Rizky pelan, memecah keheningan. Tentang Ibu Faris. Aku menatapnya. Dia terlihat minggu lalu. Di pasar. Dia bekerja, membantu membungkus sayuran di sebuah kios kecil. Jelas Rizky. Ada yang mengenalinya dan mencoba memfotonya. Dia mengamuk dan melempar mereka dengan tomat. Aku memejamkan mata sejenak. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kebencian, tidak ada kasihan. Hanya kehampaan. Dia hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah kututup rapat. Lalu Sabrina, tanyaku pada Ranti. Ranti tersenyum kecil. Senyum sedih. Aku menjenguknya bulan lalu. Dia berubah. Penjara membuatnya dewasa. Dia menangis. Dia minta maaf.
Sungguh-sungguh minta maaf kali ini. Dia bilang dia akan ikut program keterampilan di sana. Dia mau belajar menjahit. Ranti menyentuh perutnya. Aku bilang saat dia keluar nanti, dia masih punya keluarga. Dan dia akan punya keponakan. Aku tersentuh oleh kebesaran hati kakakku. Kamu wanita yang baik, Ranti. Kita semua baik, kata Ranti, sambil menggenggam tanganku. Kita hanya perlu melewati badai untuk menyadarinya. Rizky mengangkat gelasnya. Cahaya lampu taman memantul di permukaan jus jeruk itu. Dia menatapku dan Ranti bergantian. Aku ingin bersulang, katanya. Suaranya terdengar tulus. Untuk dua wanita terkuat yang pernah aku kenal. Untuk Ranti, istriku, ibu dari anakku. Dan dia menoleh padaku. Matanya menatapku dengan penuh rasa hormat. Untuk Anggita, yang telah melalui api dan keluar menjadi baja. Aku tahu ini semua sangat berat, tapi kamu berhasil, Anggita. Kamu menang. Aku mengangkat gelasku. Ranti juga. Kami mendentingkan gelas kami pelan. Suara, ting, yang jernih terdengar di keheningan malam. Aku menatap Rizky, lalu ke Ranti. Senyum tulus terukir di wajahku. Senyum yang datang dari hati yang sudah utuh. Terima kasih, Rizky, kataku. Aku berhenti sejenak, menatap bulan purnama yang bersinar terang di atas kami. Terima kasih, ulangku, karena telah membantuku memastikan acara utama di pernikahan itu berjalan dengan sempurna. Rizky tertawa. Tawa yang dalam dan penuh kelegaan. Ranti ikut tertawa, disusul olehku. Tawa kami bertiga, tawa orang-orang yang telah menang, tawa orang-orang yang telah menemukan kedamaian, memenuhi halaman belakang rumah baruku. Ini bukanlah akhir dari sebuah cerita. Ini adalah awal dari pesta kami yang sebenarnya. Pesta kehidupan baru yang baru saja dimulai.